Selamat siang, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Papua, yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Papua, penjabat Gubernur Setanah Papua atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua, Direktur Bank Papua, para Bupati Wali Kota Setanah Papua, penjabat sekretaris daerah beserta para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada hari ini Kamis 9 November 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Disilakan. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham nomor 03/SK Saya ulangi. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 03/SK/BPD/11 Romawi/2023 tentang pengangkatan dan pengukuhan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya.
Memperhatikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 9 November 2023 memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang pengangkatan dan pengukuhan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kesatu, mengangkat dan mengukuhkan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kedua, Komisaris Utama sebagaimana diktum ke-1 di atas adalah Saudara Yorgemes Derek Hegemur, lahir di Jayapura pada tanggal 2 bulan Desember tahun 1966. Warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Sabang Merauke, nomor 8, RT 2, RW 2, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 91710226600001. Ketiga, masa jabatan Saudara Yorgemes Derek Hegemur sebagai Komisaris Utama selama 4 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2027. Dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Selama Saudara Yorgemes Derek Hegemur menjabat sebagai Komisaris Utama, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 9 November 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, Pemimpin Rapat. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 06/SK/RUPS Luar Biasa /BPD/11 Romawi/2023 tentang pengangkatan dan pengukuhan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2023 sampai dengan tahun 2027. Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya. Memperhatikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 9 November 2023 memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang pengangkatan dan pengukuhan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Kesatu, mengangkat dan mengukuhkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kedua, Direktur Utama sebagaimana diktum ke-1 di atas adalah Saudari Yuliana D. Yembise, SH, MH, lahir di Biak, tanggal 20 bulan Desember tahun 1965. Warga negara Indonesia bertempat tinggal di AB Pura, KPR Bank Papua Alam Indah, nomor 302,
Puria Kota Raja Dalam, RT 05 RW 01, pemegang kartu tanda penduduk nomor 9171 03 60 12 65 0004. Ketiga, masa jabatan Saudari Yuliana D. Yembise SHMH sebagai Direktur Utama selama 4 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2027. Dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Keempat, selama Saudari Yuliana D. Yembise SHMH menjabat sebagai Direktur Utama, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 9 November 2023. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM, pemimpin rapat. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 2/SK/RUPS BPD 12 Romawi 2022 tentang pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kesatu, mengangkat Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kedua, Komisaris Independen sebagaimana diktum ke-1 di atas adalah Saudara Haji Arobi Ahmad Aituarau SEMM, lahir di Kaimana, tanggal 6 bulan Mei tahun 1958. Warga negara Indonesia bertempat tinggal sesuai dengan KTP di BTN Puskopat Atas Blok A nomor 1, RT 04, RW 014, Kelurahan Awio, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Pemegang kartu tanda penduduk nomor 9171 03 06 05 56 0002. Ketiga, masa jabatan Saudara Haji Arobi Ahmad Aituarau, SEMM sebagai Komisaris Independen selama 4 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Keempat, selama Saudara Haji Arobi Ahmad Aituarau SEMM menjabat sebagai Komisaris Independen sebagaimana diktum ke-1, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kelima,
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di IMAS pada tanggal 8 Desember 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Dr. Randus Paulus Waterpau, MSI, pemimpin rapat. Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 06-SK-RUPS-BPD-12 Romawi-2021 tentang pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tentang pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kesatu, mengukuhkan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kedua, Direktur Kepatuhan sebagaimana diktum ke-1 di atas adalah Saudari Betty Juliance Parinusa, BSc SEMM, lahir di Sorong tanggal 1 bulan November tahun 1953, warga negara Indonesia, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Bekasi Barat, Jalan Jatiluhur Raya, DB nomor 2, RT 002, RW 012, Jaka Sampurna. Pemegang kartu tanda penduduk nomor 32741111530010 dan sejak tanggal 18 April 2018 yang bersangkutan berdomisili di Jalan Sabang Merauke nomor 10 Dok 5 Atas, Jayapura. Ketiga, masa jabatan Saudari Betty Juliance Parinusa BSc SEMM sebagai Direktur Kepatuhan selama 4 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Keempat, selama Saudari Betty Juliance Parinusa BSc SEMM sebagai Direktur Kepatuhan sebagaimana diktum ke-1, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 7 Desember 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Dr. Randus Muhammad Musaat, MSI, pemimpin rapat. Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 05-RUPS-BPD-11 Romawi-2020
tentang penetapan pengangkatan kembali Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan usul, saran, dan pertimbangan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 26 November tahun 2020, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan tentang pengangkatan kembali Direktur Bisnis dan Direktur Operasional untuk periode jabatan 2021 sampai 2025. Kedua, mengangkat kembali nama-nama direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua di bawah ini. 1. Direktur Bisnis, Sadar Sebayang. 2. Direktur Operasional, Ishak Samuel Wopari. Ketiga, mengangkat kembali Direktur Bisnis dan Direktur Operasional berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2025. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 26 November 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Clementinal SEMM, Pemimpin Rapat. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 06-RUPS-BPD-11 Romawi _2020 tentang pengangkatan kembali Komisaris Utama, Komisaris Non-Independen, dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 sampai dengan 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan usul, saran, dan pertimbangan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 26 November 2020, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan tentang pengangkatan kembali Komisaris Utama, Komisaris Non-Independen, dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 sampai dengan 2024. Mengangkat kembali nama-nama anggota Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 sampai dengan 2024 dengan jabatan sebagai berikut. Komisaris Non-Independen, Nathaniel Domingus Mandacan MSI, Komisaris Independen, Dorteis Sesa SE. Ketiga, pengangkatan kembali Komisaris Utama, Komisaris Non-Independen periode 2021 sampai dengan 2024 dimaksud berlaku efektif pada tanggal 29 November 2021 sampai 28 November 2024. Sedangkan Komisaris Independen periode 2021 sampai dengan 2024 berlaku efektif 19 April 2021 sampai dengan 18 April 2024. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura tanggal 26 November 2020. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tertanda Clementinal SEMM, Pemimpin Rapat. Pembacaan surat keputusan selesai. Persiapan pelantikan.
kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang akan dilantik didampingi rohaniwan mengambil tempat. Pejabat Gubernur Papua disilakan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Ikutlah kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, saya berjanji untuk seluruhnya bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku pengawas dan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Para saksi disilakan mengambil tempat. Saksi pertama, Bapak Yeremias Bisai, dan saksi kedua, Bapak Didimus Yahuli. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan dan fakta integritas diawali Bapak Yorgenes Derek Hegemor SH MH. Selanjutnya kepada Dr. Bapak M. Ridwan Rumah Sukun, SEMM.
Selanjutnya, para saksi pertama, Bapak Yeremias Bisai. Selanjutnya, saksi kedua, Bapak Didimus Yahuli. Penandatanganan selesai, para saksi disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh penjabat Gubernur Papua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 9 November 2023, saya penjabat Gubernur Papua melantik 8 orang Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 03 SK RUPS BPD 11 2003 tanggal 9 November 2023, nomor 6 SK RUPS BPD 11 2003 tanggal 9 November 2023, nomor 2 SK RUPS BPD 12 2002 tanggal 8 Desember 2022, 6 SK RUPS BPD 12 2021 tanggal 7 Desember 2021, 5 SK RUPS BPD 11 2020 tanggal 26 November 2022, 6 SK RUPS BPD 11 2022 tanggal 26 November 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Jayapura, 9 November 2023. Penjabat Gubernur Papua tertanda Ridwan Rumasukun. Pelantikan selesai, penjabat Gubernur Papua disilakan kembali ke tempat. Kepada para Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama arahan penjabat Gubernur Papua. Dengan hormat kepada Bapak Dr. M. Ridwan Rumasukun, SCMMD, silakan. Yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, Pejabat Gubernur Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, seluruh Bupati dan Wali Kota setanah Papua, Ketua OJK Papua, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, seluruh pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Dewan Komisaris Bank Papua, Direksi Bank Papua, rohaniawan, undangan dan hadirin yang berbahagia, terutama adik-adik yang pojok kiri di belakang itu.
Lagunya bagus-bagus. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Papua, Bank Pembangunan Daerah Papua. Saya sangat senang sekali dapat hadir bersama-sama dengan semua tamu undangan yang turut menyaksikan salah satu momen penting, yakni penyerahan tongkat estafet tanggung jawab kepada Komisaris dan Direksi Bank Papua yang lama kepada yang baru saja dilantik. Bank Papua adalah bank umum daerah yang sudah berkarya dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di tanah Papua selama 57 tahun. 2 tahun lagi sama dengan saya. Kita tentunya berharap bank ini dapat terus maju, tumbuh dan menjadi besar sehingga dapat turut memberikan kontribusi yang lebih luas dan nyata, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Sebagai suatu institusi keuangan, Bank Papua sendiri tentunya harus tunduk juga pada undang-undang dan regulasi di bidang keuangan yang diatur oleh Bank Indonesia maupun OJK, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017, Peraturan OJK yang mengatur tentang penerapan Good Corporate Governance bagi bank umum, penilaian tingkat kesehatan bank, dan aturan lainnya yang jelas mengatur tentang kewajiban pemenuhan kelengkapan organ perseroan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hadirin yang saya hormati, Bank Papua harus dinakodai oleh direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki integritas serta memiliki kompetensi yang baik, sehingga mampu membawa bank kebanggaan masyarakat Papua ini menjadi besar dan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Untuk itu pada hari ini kita patut mengucap syukur karena setelah melalui proses yang panjang, akhirnya dapat dilantik Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua yang telah dinyatakan lulus fit and proper oleh Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris utama yang baru resmi bertugas, sebelumnya tugas PLT Komisaris Utama dijalankan oleh Bapak Nathaniel Mandacan, sedangkan Ibu Juliana Jembise resmi bertugas sebagai PLT Direktur Utama Bank Papua setelah sebelumnya bertindak selaku pelaksana tugas Direktur Utama. Selanjutnya, atas nama seluruh pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan karya Bapak dan Ibu berdua dalam mengembankan tugas dan tanggung jawab sebagai PLT Komisaris dan PLT Direksi Bank Papua selama ini. Bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat dan sukses mengemban tugas dan tanggung jawab hingga berakhirnya periode jabatan Bapak Ibu sekalian. Bagi Komisaris Utama, saya tahu bahwa Bapak ini adalah babak yang baru dan suatu pengalaman belajar di bidang yang lain. Namun, saya percaya dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh saudara dapat menjalankan tugas ini dengan sangat baik dan bersama-sama dengan komisaris yang lain serta direksi Bank Papua untuk membawa Bank Papua bertransformasi dan menjadi semakin sehat serta terus bertumbuh untuk membangun tanah Papua. Terima kasih kepada yang telah menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik selama masa transisi kepemimpinan Bank Papua. Pada saudara sekalian yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bekerja, jaga kekompakan, dan sukses dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memimpin Bank Papua. Semoga
semua upaya yang dilakukan demi mendorong Bank Papua menjadi bank daerah yang semakin maju dan profesional dapat terwujud agar Bank Papua dapat menjadi bank kebanggaan masyarakat Papua sesuai dengan moto Bank Papua, membangun tanah Papua. Semoga di bulan April tahun 2024 kita bisa menjadi bank devisa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa syukur yang disampaikan Bapak Pendeta Imade Agustinus STH MA. Disilakan. Sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucapkan selamat kepada komisaris dan juga dirut, juga jajaran direksi, kiranya boleh memimpin Bank Papua dalam takut akan Tuhan dan juga amanah dalam tugas yang boleh dipercayakan. Izinkan saya memimpin kita untuk berdoa sesuai dengan keyakinan saya Kristen. Bapak Ibu Saudara yang berkeyakinan lain, silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kegiatan pelantikan di saat sore hari ini. Kami sungguh bersyukur pemimpin-pemimpin boleh dilantik untuk menjalankan tugas dan amanat mereka secara khusus di Bank Papua. Kiranya Tuhan memberkati setiap jajaran baik komisaris, direktur utama dan direksi. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Boleh bekerja dengan baik, menjadi pemimpin yang memberikan teladan, menjadi pemimpin yang mengayomi dan menuntun setiap jajaran yang ada. Kiranya Tuhan memperlengkapi dengan hikmat, dengan kecakapan, bahkan terlebih lagi Roh-Mu memimpin seluruh pemimpin-pemimpin untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati pimpinan yang ada dan juga seluruh pemegang saham. Kiranya Bank Papua boleh berdiri sebagai tangan Allah untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dan kami berdoa juga bagi seluruh pemerintah yang ada, baik pemerintah provinsi. Engkau memberkati Bapak pejabat gubernur boleh memimpin Provinsi Papua menjadi provinsi di mana kesejahteraan Allah boleh berlaku atas seluruh negeri. Terima kasih Bapa dan juga seluruh jajaran. Tuhan memberkati seluruh kepala-kepala SKPD, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan, kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kegiatan ini, dalam kegiatan RUPS LB Bank Papua. Dan juga pelantikan yang boleh berlangsung, kami bersyukur tangan Allah yang menyertai seluruh kegiatan ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa bagi seluruh pengurus Bank Papua yang telah terpilih. Kiranya Tuhan terus menyertai, memimpin. Dan juga setiap manajemen Bank Papua. Tuhan memberkati seluruh jajaran sehingga boleh berfungsi dengan baik. Dan bahkan juga yang ada di luar Papua. Tuhan memberkati seluruh jajaran staf dan bahkan seluruh keluarga yang ada.
Juga berdoa untuk seluruh target bisnis Bank Papua di tahun 2023. Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah direncanakan, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga boleh berhasil oleh karena tangan Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Juga berdoa bagi seluruh panitia yang boleh bekerja, mensukseskan seluruh kegiatan RUPSLB Bank Papua, dan seluruh pihak-pihak terkait, supporting yang boleh bekerja, mensukseskan seluruh pelaksanaan kegiatan dan acara pelantikan. Kami percaya tangan Allah sendiri yang memberkati, dan kami akan meninggalkan tempat ini dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh pulang, menunaikan kembali tugas masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam di masing-masing lingkungan kami. Ini doa dan syukur kami Bapa. Turunlah kiranya berkat Allah, berkat damai sukacita, pertolongan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah dan manis yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memberkati, menuntun kita semua untuk menantikan kembalinya Kristus Yesus untuk kedua kali, menjemput setiap orang percaya, mulai hari ini sampai Maranatha. Ini doa dan syukur kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang kami hormati, demikian acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi pada sore hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama kepada para Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dilantik. Disilakan mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami persilakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua. Selanjutnya kami persilakan penjabat Gubernur Papua Tengah, penjabat Gubernur Papua Pegunungan atau yang mewakili, penjabat Gubernur Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Selanjutnya, para bupati, wali kota se-Provinsi Papua. Kami persilakan para bupati, wali kota Provinsi Papua. Kami persilakan Ketua KSU berdikari. Selanjutnya, para bupati, wali kota Papua Tengah. Selanjutnya, para bupati, wali kota Papua Pegunungan. Selanjutnya, para bupati, wali kota Papua Selatan.
Selanjutnya para Bupati Wali Kota Papua Barat. Selanjutnya para Bupati Wali Kota Papua Barat Daya. Selanjutnya para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya pemimpin divisi dan pemimpin cabang Bank Papua.
Selanjutnya, mantan direksi dan komisaris Bank Papua. Kami persilakan mantan direksi dan komisaris Bank Papua. Selanjutnya, Ketua dan anggota Perisbang Bank Papua. Selanjutnya, paduan suara Bank Papua.
Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, perlu diketahui bahwa paduan suara Bank Papua akan mengikuti lomba Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta tingkat nasional pada tanggal 13 November 2023. Mari kita berikan aplaus yang meriah pada paduan suara Bank Papua.
Kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati yang telah hadir di sore hari ini di acara pelantikan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua, kami informasikan bahwa telah disediakan konsumsi untuk snack di sore hari ini. Untuk itu sebelum Bapak Ibu tamu undangan pulang, kami persilahkan untuk mencicipi snack sore. Dan kepada tamu undangan, terlebih khusus keluarga yang ingin mengabadikan foto bersama dengan direksi dan juga Dewan Komisaris yang baru